Roh Kudus. Saya udah Gimana Bang? Gimana Bang? saya udah melenceng tadi pertanyaan-pertanyaannya. Yang mana yang melenceng, Bang? Kalian yang Bang Jericho Kristen sebentar. Bang Jericho Kristen. menafsirkannya yang beda. Bang Jericho Kristen. Itu udah lari jauh banget itu. Ya udah silakan Abang baca aja, Bang. Lukas 6:30 itu penafsirnya apa, Bang? Lukas berapa? 6:30. Lukas 6 ayat 30 ya. You, brother. You. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Alamat Abang di mana? Kita mau ngambil motor Abang nih. Kita lagi butuh motor. Aku mobil ya. Alamat Abang di mana, Bang? Alamat Abang di mana? Kita mau butuh nih. Kita Dengan duit 20 juta transfer. kita mau ngambil TV. Ada TV nggak di rumah? Kita mau ngambil nih. Yo. Abang nggak, soalnya pasti abang nggak boleh ngelawan kata Yesus. Janganlah mengambil kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu, Bang. Come on. Bang, ada dispenser nggak di rumah? Lagi butuh. Bang, kita butuh Bang motor Bang, mau jalan-jalan Lebaran. Alamatnya di mana Bang? Kita mau ambil ye. Nah, makanya kalian baca itu, saya baca ya. Silakan. Silakan. Ini kan ya, Lukas 6 ayat 30 kan. Kalau ada orang yang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu kepadanya. Dan kalau ada yang merampas milikmu, jangan memintanya kembali. Oke, kita mau Perlakukanlah merampok setiap Abang. orang. Alamatnya di mana? Tunggu, Bang. Itu ada lanjutannya, dengar dong. Perlakukanlah setiap orang sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan. Kalau kamu hanya menunjukkan kasih kepada teman yang mengasihimu saja, jangan harap Allah akan memberkati atas perbuatanmu itu. Jadi dengan begitu kalau kita secara logika nggak mungkin kan, sebagai kita manusia yang masih daging itu dia yang seperti Mbak sama yang siapa ini Mas ya, Mas Fandi sama Mbak Uniriva ini ngomong, kalau sebagai kita manusia berpikir pakai logika, masa kalau orang ambil barang kita kita kasih kan? Kita kan ini masih manusia daging fana. Itu pemahaman yang berbeda. Ya nggak logika Karena ini Bang kenapa? ajaran Yesus emang. Emang nggak Kalau logika. kalau di dalam ajaran kami, Emang nggak logika, kalau Bang. di dalam ajaran kami bagaimana? Emang nggak logika Bang. Ini loh Mbak. Yang bilang Kan- logika siapa? Makanya gue nggak jadi Kristen Iya, Bang. Karena ini ajaran Iya, tidak tapi logika Bang. Tapi Mbak yang salah Emang saya sepakat memahami sama Abang. ayat dari Alkitab itu sendiri Mbak. Emang gimana cara memahaminya Salah, Bang? Mbak. Terus gimana? Cara memahaminya gimana? Gimana cara memahaminya? Lukas 6:30 itu. Makanya yang terakhir itu coba yang itu udah bilang. Yang dibilangin itu jangan harap Allah akan memberkatimu atas perbuatanmu itu. Jadi yang Ya nggak apa-apa, kita nggak diberkati Tuhan kalian, nggak apa-apa, kita mengambil aja pokoknya. Yang kena dosa itu ya mereka. Yang ambil kan? Ya nggak apa-apa, udah ala Yang dosa kalian ambil. dari Tuhan kalian juga nggak mempan udah. Pokoknya alamat di mana Jadi Jericho, kita kalau mau ngambil sebagai kita motor. manusia kita akan- Jericho punya mobil nggak? Jadi begini Mbak, kalau kita sebagai Jericho manusia, punya mobil. seperti- Jericho, kita Hah? ada Punya, iPhone nggak? punya. Lu punya iPhone nggak? Oh ada. Punya, yaudah. Ada. Alamat di mana? Alamat di mana? Iya. Kita mau coba umat Islam ya, cari alamat dia ya. Dia nggak akan minta kembali kalau dia udah diambil barang dia. Biar aja kita berdua sama Tuhan nggak apa-apa. Alamat di mana? Jericho, gue mau catat. Alamat di mana? Bapak Mbak sama Bang Fandi ini Itu namanya pencuri. Ya nggak Beda. apa-apa, kan yang penting kalian nggak, lo nggak apa-apa, kan kalian nggak. Kalau kami kalian itu- mencuri itu urusan kami dengan Tuhan kami, tapi kalian tidak akan mengambilnya kembali. Kami butuh motor untuk Lebaran, coy. Ayo alamat, coy. saya bilang Mbak, Alamat, itu alamat. Mbak dari Alamat. Nah begini Mbak, itu Mbak dari Alamat, alamat. kepribadian kita sendiri Mbak. Apa kita bisa menerima atau tidak? Itu dari diri sendiri Mbak. Iya, Dari udah yang penting tiap motor semua sama orang iPhone, berbeda, udah. Mbak. Aduh. Iya kita Mbak, emang beda, kami Islam. Ayo cepat, begini, Mbak. motor. Ada yang saya ada. Ini gimana sih? Ah, katanya Seorang pengikut Yesus, pada nggak ada ngikutin Lukas 6:30. Maka Oh nih ribet kalian nih ngaku aja pengikut Yesus, gila diajarin Yesus, berilah kepada orang yang meminta padamu. tapi kami Kenapa minta kita, dijamin Bang? hanya di agama kami yang dikatakan bahwa juru selamat itu bohong hanya banget nih. Yesus Kristus, Mbak. Kirain Dijamin. bakalan Di dapat, dalam Alkitab, kirain Mbak, dapat ada duit, Nabi nggak Muhammad taunya tidak. sia-sia. Anda masuk surga. Tidak ada. Oh Di ada, dalam aku lu Alkitab umatin kami ada, Yesus yang juru ada. selamat. Mana.
Mana Yesus mengatakan dia menyelamatkan Jericho? Kalau dalam Islam ada kullu ummatin yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali bagian tidak mau. Sekarang tunjukkan mana data dari Yesus yang mengatakan kau Kristen bakalan masuk surga. Padahal di Matius 7:21 kata Yesus, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Bapa. Mana Bapa memerintahkan kau menyembah kepada Yesus sehingga kau layak masuk surga. Yo. Keren banget aku malam ini ya. Yo. Capek juga, capek lah. Mana coba. Mana di situ dikatakan bahwa Yesus menjamin kalian masuk surga? Kata Yesus gini, "Guru, sedikit yang diselamatkan?" Nih, ada Yesus menjamin keselamatan. Tidak ada. Nih saya kasih kamu data. Kalau Yesus tidak pernah menjamin keselamatan kalian ya. Nih. Berusahalah masuk ke pintu itu. Tidak ada. Nih. Ya, saya kasih data kalian. Guru, sedikitlah orang yang diselamatkan? Mana dia nih? Ah, nih. Lukas 13:24 baca. Baca Lukas 13. Baca. Brotherku Jericho, baca Lukas 13. Coba, di mana Yesus menjamin keselamatan? Ini kamu baca perikopnya, siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit saja kau orang yang diselamatkan." Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk." Nih, aku kasih data ya. Aku nggak ngada-ngada loh, besarkan aku Fandi. Aku ngaku masuk surga mereka ini lah. Sok kali mereka ini. Padahal Yesus nggak jamin surga loh. Nih. Ya, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. "Berjuanglah, berjuang kalian dulu. Ini tinggal makan duduk tiba-tiba masuk surga, enak kali kalian. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu." Kalian tuh ngetok-ngetok pintu dan berkata, "Tuhan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, karena kalian bukan Bani Israel." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota." Ini murid-murid Yesus saja nggak diakui sama dia. Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang dari timur dan barat, dari utara dan selatan akan mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Siapa mereka? Mereka yang mengikuti perintah Tuhannya para nabi. Itu menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir. Siapa yang terakhir? Ini Islam. Islam adalah nabi terakhir, mengikuti nabi terakhir. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang terdahulu. Kami adalah umat terakhir yang dahulu masuk surga, karena nabi kami dikatakan yang membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Itu. Jangan kepedean kalian. Baca Bible kalian, amalkan itu. Jadilah pelaku firman. Lukas 6:30, tanggung jawablah. Yesus ajarkan pikul salib, siksalah diri kalian. Nggak apa-apa. Toh Yesus saja sudah siksa dirinya, kok masa kalian nggak mau ngikutin Yesus? Katanya pengikut Yesus, tapi giliran yang sakit-sakit rohani-rohanian. Lukas 6:30 itu jelas sekali, ya. Kasihi musuhmu. Kalaupun kau dimusuhi sama kami, kalian cuma berdoa aja, nggak boleh ngelawan. Ya, kalau kami tampar kalian pipi kiri, kalian kasih yang kanan, diam kalian. Emang itu ajaran Yesus. Makanya aku nggak mau jadi Kristen. Ajaran menyiksa diri. Makanya aku bilang, ajaran Kristen itu bukan ajaran kasih, tapi ajaran kasihan. Masa orang minta harus kasih? Gitu. Silakan Jericho. Mana data kalau kamu bakal masuk surga? Cepat. Berat saudara, sulit saudara-saudara. Kalian baca Sulit. 1 Yohanes ayat 1 Yohanes 4. Cari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Kenapa 1 Yohanes 4 itu? Ayat 14. Kalian cari ayat 14. Yang kitab Lukas tidak mampu menyelamatkan ya.
Nggak mampu membantu ya, lari ke kitab Yohanes. 1 Yohanes. Bukan nggak mampu. Kan kalian yang menanyakan kepada saya, kalian yang memberi sendiri itu ayat 1 Lukas. Saya mau dijawab kan karena 1 Yohanes. itu pertanyaan. Makanya saya bilang Ya udah lah, kami baik. 14. Berhubung kami umat Islam ini diperintahkan untuk adil, ya udah. 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 14. 4 nomor 14. Jangan suka usik agama kita, mending kalian itu sholat. Kalian itu berbanyak Udah Baca dong. udah tadi barusan. Telah Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kami ini siapa? ya elah, sukanya menjatuhkan anjay. Enggak ada anjir gue kagak ngejatuhin lo kak. Ya elah, sholat lu daripada menjatuhkan. Kali gue cuma ngingetin lu supaya ikutin Yesus kali. Di ajaranmu aja, di Lu pikir ajaranmu gue gak aja. ngerti bahasa Allah dasar lu. Di ajaranmu aja diperbolehkan untuk menikah lagi, itu kan sama saja untuk mengkhianati Sejak sesama. kapan Itu kan ada dosa, larangan itu kan poligami di dosa, kitab itu kan Allah? dosa. Allah, sejak kapan dosa? Tuhan lu aja ngasih bini orang kepada nabinya. Lu nggak baca kitab lu 2 Samuel. Apa sih lu teriak-teriak kayak bocil? Lu gua kayak Di agama pingsan lu nanti. kami, kalau mengkhianati itu dosa. Ih, sejak Lah, kapan di dia agama lu agama lu kalau mengkhianati dosa? mengkhianati nggak dosa. Mana Dan ada kalau di buktinya? Islam emang Buktinya Namanya pengkhianatan kalau Judas berbuat berakibat dosa untuk kemenangan tidak masuk kalian tuh. surga. Pengkhianatan orang lain berbuah keselamatan buat kalian. Judas Ya mengkhianati elah. Tuhan, lu jadi selamat. Ya Ya elah. elah, ya elah, baca Ya dulu. elah. Ya elah. Namanya kalau di Apa Islam jadi kok? berbuat Ya dosa tetap masuk elah. surga. Ya elah lu. Tuhanmu emang the Apa best. bentar, bentar, bentar. Lagi diam. Iya nih Yang ajaran laki-laki bejat nih diam. gue tunjukin. Yang Yang laki-laki diam nih laki-laki gue tunjukin ajaran bejat ya di agama lu nih. Gue tunjukin Tuhan lu, kelakuan Tuhan lu gue bongkar ya. Karena lu udah ngehujat agama gue tunjukin gue Apa bongkar aib lu agama yang lu. dari Lu tadi lihat, hujat agama lu kita? lihat ya, lu lihat Hey, ini. Kemudian berkata dari tadi kepada bilang Daud, orang-orang engkau lah diam Kristen lu, yang suka diam lu. apa itu? Allah diam. Iyalah, ya Mau iyalah. baca Di Islam aja kitab lu. diperbolehkan Ini untuk nggak ada menikah iya lagi. Tuhan. Itu sama Justru saja Tuhan lu ngambil untuk bini orang mengkhianati. ini. Oh iya, mengkhianati itu dosa, dosa. Baca kitab lu, Dosa. baca kitab lu. Mending- Mana mending dosa? lu sholat, Mana mending dosa? lu sholat. Mana dosa menikah Lagi dua? lagi- Mana lagi puasa. dasarnya? Mana omongan lu itu? Mana dalilnya nih? Tuhan lu ngambil bini orang nih. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja dan Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Lu lihat ini ayat ke-8-nya mind blowing banget. Lu lihat Tuhan lu ngambil, telah kuberikan istri rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu jedor. Tuhan lu nih ngambil bini orang, dosa enggak? Dosa nggak Tuhan lu ngambil bini orang, ngambil keledai aja nggak dosa? Allah kalau ngomong tuh pakai data kayak gue gini loh. Jangan sembarangan loh. Lo pikir gue nggak tahu kitab lu isinya apa? Gue baca tahu. Gue pakai filter dulu biar kelihatan muda gue. Ngerep. Tunggu dulu, aku pakai filter dulu biar keren aku. Ya kan, biar agak gaul-gaul gitu ya kan. Allah ngelawan gue pakai data. Jangan cuman karena Allah nggak ngerti apa-apa lo merasa kalau gue ngerti apa-apa loh. Allah naik ke sini nuduh-nuduh lo, gue tampar lo sama kitab lo sendiri ya kan. Oh lihat tuh Tuhan lo tuh kelakuannya tuh 2 Samuel 12 nomor 8 tuh. Dia ngambil bini orang dikasih ke Nabi Daud tuh. Allah pikir Tuhan lo berdosa. Hah? Lupa baca dong yang tadi Apa, tuh yang Jericho? 1 Yohanes 4 ayat 14. Yang mana Jericho? Yang tadi yang tentang juru selamat. Baca Berapa? dong. 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 14. Malam kau kalau sama laki-laki ya. 1 Yohanes 4. 1 Iya, Yohanes. rupanya Mbak ini kalem kalau sama pria ya. Bukan, gue kalem sama yang dalam lembut. melihat- Baca dah. Gue nggak yang suka lembut ada ya. cewek yang mau masuk Baca tiba-tiba. dong. Oh, iya. Kalau saya Iya, iya. Biasa aja mukanya, biasa aja. Muka gue memang luar biasa, ini nggak bisa biasa muka gue, karena muka gue mah luar biasa. Muka lu aja yang biasa, muka lu emang biasa, nggak kayak gue. Biasa aja mukanya. Lihat Lihatnya kayak berapa? iblis, lihatnya kayak iblis. gitu. 1 Yohanes berapa Jericho? Orangnya suka menjatuhkan. 1 Yohanes 4 ayat Apaan 14. ngejatuhin lu moncong lu dari tadi ngomong nggak pakai data lu kira gue. Ini Mbak Kok Cantik lu ngapa lu? kacau Mbak Ah, Cantik iya, ya. Jericho. 1 Yohanes berapa Jericho? 4 ayat 14. Ayat 14. Baca dong tayang tadi kan kepotong. Oke. Diam lu Maimunah. Oke, lanjut ya. Mulutmu dijaga ya.
Maimunah diam lu. Utang lu nggak bayar, banyak cerita lu. Di warung ku apa lu nggak bayar lu utang lu. 1 Yohanes pasal 4 nomor 14 ya. Gak punya utang gue, sorry. Apaan? Allah banyak utang di Lu itu Shopee yang lu banyak ngutang, utang, Tokopedia lu lu tuh ngutang, banyak ke kawan-kawan lu di utang, lu tuh sekolah lu banyak ngutang. utang dosa, Banyak mulut lu cerita tuh, lu. mulut lu, Utang otak lu lu tuh banyak yang di mana-mana. jelek. Hah? Itu utang Yang bayar malah tetangga lu. lu nambah Dasar lu. dosa, Ya. lu nambah 1 dosa. Yohanes 4:14. Itu utang lu Allah, banyak. ya. Udah. Adek diam dulu deh, gantian sama Bang Jericho ya. Nanti habis itu adek Dan lagi ya. kami enggak. Jadi kok saya kan udah nanya sama kamu. Kami itu siapa? Kami itu Hmm. Yohanes, kan ini kan dari surat Yohanes. Lalu apa kaitannya dengan kamu dijamin surga itu apa kaitannya? Makanya baca, ini kan mereka sudah bilang dan kami telah melihat dan bersaksi. Dan kami telah Yohanes melihat ngomong. dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Lah, justru kami umat Islam ini sepakat dengan Yohanes bahwa Yesus adalah utusan. Itu makanya itu ada Tritunggal loh. Kalian tahu Coba Tritunggal nggak? arti saya lebih paham tentang Tritunggal daripada kamu, saya jamin. Coba sekarang kamu jelasin dulu Tritunggal. Kalau enggak nanti biar saya bantu menjelaskan. Kamu itu Tritunggal atau bukan? Ya, Tritunggal itu adalah. Dewi, kamu tahu nggak siapa yang mencetus Tritunggal pertama kali? Siapa ya? Tidak ada yang Nanya menciptakan sama saya, Tritunggal karena belajar. dia adalah Allah itu sendiri. Apa sih lu Maimunah diam lu? Lu tuh sana ngegojol lagi lu. Udah tuh di parkiran tuh banyak yang mau dibenerin tuh motornya. Udah diam. Jadi kok ya Tritunggal itu pertama Paling benar. sekali dimunculkan di abad apa sih, Dek? Uni lagi ngobrol, Dek. Coba lah Kisi diam dulu. Ya, udah kita udah bercanda loh dari tadi loh, Dek. Itu kalau nggak Ya. salah itu dari Tertullianus ya. Nah, diam ya, Dek. Tertulian ini ya. Jadi si 166 sampai 220 Masehi ya. si Quintus Yang Septimus dari Florence Afrika kalau nggak salah ya, tertulian. gereja yang dari awal Afrika kan. Pintar. Pintar karena habis Google pintar ya. Jadi tertulian ini di abad kedua dia yang mencetus Tritunggal dengan menyampaikan gagasan atau menyebutkan una substansi tres persona. Una substansi tres persona. Itu kan bahasa Latin itu. Nah kan? Nggak ada kaitannya sama bahasanya orang Yahudi. Konsep Una Tritunggal. substansi. Bentar, brother. Bentar, saya kasih tahu. Siap nih, oke. Bentar dulu, konsep itu kan apa yang digagas oleh manusia, karena konsep sendiri artinya adalah penjuantahan apa yang ada di dalam produk pikir manusia yang kemudian tersistematikan, kemudian bisa disampaikan konsep. Tritunggal itu adalah konsep. Sebagai konsep saja dia sudah gagal. Kenapa? Yang namanya konsep itu adalah produk pikir manusia. Kecuali kalian akui bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan hasil produk pikir manusia. Konsep itu hasil produk pikir manusia loh. Nah, Tritunggal sendiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan hasil pikiran manusia. Bagaimana mungkin konsep yang adalah produk pikir manusia itu tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia? Dia bukan produk Alkitabiah. Nah, Tertulian di abad kedua mengeluarkan statement una substansi tres persona, kemudian digagas disempurnakan kembali di abad kelima di dalam Credo Athanasius, di mana Athanasius sendiri yang ikut konsili pada abad ke-350 tahun 350 itu sudah meninggal pada waktu itu. Makanya ajaran kalian ini bersumber dari orang-orang yang tidak jelas bapak-bapak gereja, bukan dari Yesus. Jadi ketika kalian mengklaim kalian pengikut Yesus, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Di mana Musa mengajarkan Tritunggal? Tidak pernah. Nggak ada. Nah jadi ketika kalian bicara bahwa kalian mengikuti Yesus dalam Tritunggal itu baru muncul, dan itu dari orang yang sudah menyembah kepada Tuhan yang punya konsep triad kapitoline. Apa itu 3 Tuhan? Minerva, Jupiter. Wajar, kenapa? Tertulian sendiri adalah bukan orang Yahudi. Silakan kalian bantah saya pakai data. Dan saya punya data. Nih, saya kasih kamu jurnal Tertulianus deh, Athanasius deh. Kamu tahu nggak Athanasius? Athanasius itu produk fikir dia dipengaruhi oleh Stoik. Menggunakan filosofi Yunani, dan prinsip logos pun diambil dari Stoa. Belajar itu. Saya nggak usah percaya saya lah. Saya bilang nggak usah percaya saya, karena kalian pasti menganggap saya ini tidak objektif karena saya Islam. Gimana kalau kalian cari data tentang Athanasius dan Tritunggal made in Tertulian dan Athanasius? Silakan kalian baca. Jangan kalian dengarkan dari bapak-bapak gereja kalian yang ketika bicara tidak menunjukkan data sama sekali. Kalian cari sendiri. Kalian kan manusia yang diberikan Selama kemerdekaan saya dan melihat kecerdasan. di dalam perdebatan atau di dalam di agama Muslim dan Kristen itu yang saya nonton itu, ya mereka punya data.
Ya, contoh gini aja deh. Data Tritunggal itu data apa? Coba silakan. Nih, saya kasih kamu jurnal nih. Kalau saya ini nggak suka bicara tuh sembarangan. Saya ini seorang mahasiswi ya. Nih, kamu baca nih. Ini ditulis oleh Henry M. Sanjaya. Dan kamu tahu, ini salah satu jurnal Paham Yesus Kristus menurut Athanasius dari Alexandria dalam Contra-Gentes de Incarnation. Ini orang yang mengkaji tentang pemahaman Athanasius dalam Jurnal Orientasi Baru volume 21 nomor 1 April 2012. Perhatikan ya. Perhatikan ini. Saya kalau bicara itu nggak mau sembarangan bicara itu nggak boleh. Kami umat Islam itu nggak boleh. Nih. Perhatikan ini. Ya. Athanasius lahir tahun 295 sampai 299 di Alexandria. Tidak serba jelas informasi mengenai, bahkan dia aja nggak jelas loh. Orangnya nggak jelas, keluarganya nggak jelas, masa mudanya nggak jelas. Kalian nggak bisa mempelajari karakter dia sebagaimana kami umat Islam punya scholar yang bisa kami pelajari karakternya. Namun hampir dapat dipastikan di bawah asuhan Uskup Alexandria, ia belajar kitab suci dan filsafat Yunani, terutama filsafat Stoa. Nah, bahkan dia konsep Stoa dia akui nih. Dalam setiap karya Allah, Logos Allah hadir dan berperan untuk menerangkan peran Logos Allah ini. Athanasius memanfaatkan konsep Stoa. Konsep Stoa. Sebelum Yesus lahir udah ada Stoa duluan. Berarti sebelum Yesus lahir udah ada orang pagan yang punya konsep seperti ini. Konsepnya. Walaupun kemudian diperbaharui atau ditambahkan. Jadi kalian itu adalah umat yang beriman kepada konsep manusia. Bukan kepada perkataan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Mana Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri? Silakan. Saya pembelajar. Tugas saya di sini menyampaikan apa yang sudah saya kaji. Kalian tidak bisa lagi membendung saya yang terlanjur mencintai ilmu tentang Tuhan dan ilmu perbandingan agama. Kalian nggak bisa menghalangi. Kenapa? Karena itu adalah hak hidup saya. Bahkan saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk mendedikasikan sisa hidup saya untuk mengkaji kedua agama ini spesifik dan agama lain secara umum. Untuk apa? Saya bagikan. Selagi saya masih diberi kesempatan hidup sama Allah, saya akan selalu membagikannya. Kenapa? Karena saya tidak mau. Dulu, di abad ke-19, terjadi, di abad kegelapan dulu. Kamu tahu tidak? Ilmu pengetahuan menjadi musuh manusia. Manusia nggak boleh baca Bible. Orang Kristen nggak boleh baca Bible yang bertentangan dengan Katolik diinkuisisi. Perempuan dihinakan, apa yang dikatakan pendeta diiyakan. Saya nggak mau generasi saya nanti itu akan kembali ke zaman kegelapan di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh manusia. Contohnya ini nih, kita diskusi bagus-bagus saja banyak yang terketir. Padahal kita ngobrol apa sesuatu yang tertulis, bukan menghujat. Kecuali kalian bisa membuktikan saya menghujat. Saya hanya mengulangi kembali perkataan orang lain dan menyebarkannya untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Kebetulan saja ini berdebat dengan kami tapi kami tahu Anda belum dapat yang memang mengerti seperti saya Anda sudah berhadapan dengan Esra Soru, brother. Don siapa? Kamu lihat di YouTube Uniriva versus Esra Soru. Penatua Gereja Utiwatimena saya sudah pernah menghadapi. Pendeta sudah ada 6 tahun lalu, udah banyak banget pendeta yang sudah saya hadapi, rata-rata pendeta pastor. Terus? Buktinya nggak ada yang bisa menjawab kan pertanyaan saya. Elia sudah pernah saya hadapi, Casey. Elia itu adalah orang yang mencret ketika mengatakan bahwa Sanhedrin adalah kitab sejarah. Di Sanhedrin tertulis Yesus itu dibangkitkan oleh Onkelos kemudian masuk dalam tinja. Berarti harus diakui itu oleh Elia. Habis gugur Elia sudah.